Oke sahabat GK, kembali lagi. Di sini kita mau ngebahas soal menu settingan untuk videografi. Yang pertama adalah setting apakah kita mau pakai NTSC atau PAL. Ini sebenarnya itu nggak ngaruh sih di hasil, nggak seberapa kelihatan lah Pak. Tapi dia akan mempengaruhi settingan selanjutnya. Jadi mau harus diputuskan mau NTSC atau PAL. Nah kalau PAL itu memang sebenarnya kedua hal ini tuh kayak standarisasi penyiaran gitulah ya di televisi. Kalau Indonesia sendiri itu pakai PAL, sedangkan kalau NTSC itu dia daerah Amerika kono lah, kono. Tapi kan dia kan orang Indonesia ya, jadi pakai PAL aja gitu. Tapi nanti akan mempengaruhi settingan selanjutnya, otomatis akan mempengaruhi hasil. Nah NTSC PAL ini itu paling kerasanya adalah ketika kita mau pakai FPS berapa. Kita coba perbedaannya. Kalau PAL FPS-nya 25, 50, 100 itu yang PAL. Sekarang kita ganti ke NTSC. NTSC memang lebih ini sih, lebih sering dipakai untuk kebutuhan yang lebih sekarang ya. Kalau untuk yang di TV-TV sih pasti pakai PAL, karena kalau ketahuan pakai NTSC ya ada lisensi hukumnya kalau nggak salah. Nah kalau pakai NTSC settingannya lebih banyak tuh, dan angka-angkanya itu bisa dibilang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Jadi kalau udah setting NTSC dan PAL, selanjutnya adalah ini dulu nih, file format, alias video kita itu maunya formatnya apa gitu kan. Sebenarnya kalau pemilihan ini itu gantung sama kameranya. Ini kan Sony A73 ya. Ini kayak gini ya, 4K HD, AVC HD. Sekarang kita coba perbandingan menu file formatnya di Sony Alpha 5100. Beda kan? Kalau di sini nggak ada MP4, sedangkan di sini ada MP4. Itu sih. Jadi emang tergantung, makanya itu kenapa kamera itu beda-beda harganya ya. Ya ini jawaban salah satunya itu ini. Karena perbedaan ini tuh juga mempengaruhi kualitas video bersama memorinya kayak gitu, banyak pokoknya. Nah ketika sudah milih file format, ini juga akan mempengaruhi settingan record settingnya. Kita lihat ya perbedaan kalau AVC HD. Tuh, lihat. Pilihannya cuma ada dua. Terus udah ya, sekarang ke sini yang HD. Tadi AVC HD cuma ada dua, sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pilihan yang bisa kamu pilih sesuai dengan kebutuhanmu. Dan ini fokus FPS dan bitrate aja. Terus sekarang ke 4K. Kalau 4K ini memang nggak jauh beda sih sama HD tadi. Nah, cuma dia lebih ringkas, bitrate-nya aja yang lebih tinggi. Nah ini contohnya ya, ini kan tadi pemilihan itu semua soal settingan video itu tergantung sama kalian butuhnya apa. Ini admin kasih gambaran aja, ini rekomendasi video bitrate sama settingannya buat upload di YouTube. Ini sumbernya rumaheditor.com. Nah setidaknya nih kalau kalian upload video di YouTube itu misal kita mau 720p alias HD, itu ya cukup 5 Mbps saja maksimalnya. Terus FPS-nya ya wis mentok 30. Kalau misal FPS-nya 30 ya bitrate-nya 5. Kalau misal FPS-nya 60 bitrate-nya 7,5. Jadi misalnya di sini kita rencananya mau upload buat YouTube nih, tetap settingan kan biar agak high frame rate, agak kualitasnya agak lebih tinggi. Tetap saya setting NTSC, formatnya tak jadiin HD aja. Terus ini kan mentoknya FPS-nya 60, jadi milihnya ya 60. Nah ini Mbps-nya alias bitrate-nya maksimal 7,5 aja. Nah kalau di sini kan ini maksimal juga angkanya. Jadi maksimal kalau kita setting ini maksimal bitrate-nya 25. Sedangkan ini untuk YouTube maksimalnya buat HD ini 7,5. Wes ini rasanya sudah cukup sih ini. Yang penting FPS-nya udah 60 sesuai sama yang ini 60 kan mentoknya. Tinggal kita ngerekam buat YouTube misalnya. Nah beda lagi kalau untuk Instagram, MP4 aja biar nggak ribet juga. Tapi Sony A73 kan nggak ada MP4 nih di sini, jadi nanti tetap pakai XAVC HD aja nggak apa, atau ini juga nggak apa-apa. Cuman kalau ini itu
FPS-nya terlalu tinggi untuk standarnya Instagram yang cuma 30. Jadi biar pilihannya lebih banyak, mending XAVC HD, FPS-nya pilih yang 30 aja. Terus bitrate-nya kan ini maksimal 50 nih. Ini maksudnya ini yang kbps ya. Tapi kan kalau diubah ke Mbps ya sekitar 50 Mbps lah. Atau di sini wes ini. Jadi sudah sesuai dengan standarisasinya Instagram 30 fps dan 50 Mbps gitu. Oke. Gitu sobat GK, lebih enaknya sih disesuaikan aja sama kebutuhan ya. Jadi pertama itu yang harus diperhatikan adalah soal NTSC atau PAL. Itu yang disetting, NTSC atau PAL. Itu semua kamera ada kok, tapi memang jarang banget ini diperhatiin. Kita harus milih NTSC atau PAL, terus file format, habis itu record setting. Oke, semoga bisa agak sedikit tercerahkan ya, karena gimana pun juga itu akan mempengaruhi kualitas video kalian dan mudahnya saat ngedit dan transfer file ketika diupload di sosmed ataupun ditayangin di televisi. Jadi sekian dulu video kali ini, terima kasih.